Para jemaah sekalian, nah selanjutnya kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Ismail Al-Pantuni kepada di persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama yang baru saja menyampaikan takrir, yaitu Alhamdulillah Kiai Haji Jawad Abdul Khair, maka Allah itu lihayati wa nafa'ana bi'ulum. Dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ishaq Mursid, dan juga yang sama-sama kita hormati ketua dari Mushola At-Taufik, yaitu Bapak Haji Thayyib dan Bapak Haji Syahroni. Semoga beliau selalu diberikan kesabaran di dalam membimbing, di dalam mengamati jamaah di Mushola At-Taufik ini. Dan juga sama-sama kita hormati Al-Muhtaram Al-Ustaz Ni'in Afrige. Afrige ini artinya Abdul Ghani. Semoga beliau cepat diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di sini hadir dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Ihsan Pondok Gede. Di antaranya Ketua Dewan Pembina Bapak Haji Murtada SHM, dan juga Dewan Pengawasnya ada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Abbas MPD, dan juga ada dari anggota Dewan Pengawas Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Mansur. Jadi lengkap duduknya juga berendang gitu, kayak orang mau hacker di yayasan. Dan juga di pojokan tuh sepupunya sohib, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Iwan Setiawan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ada Habiban Al-Mahbub, yaitu Al-Habib Mustafa Al-Atas Al-Mahdari. Semoga beliau ini selalu dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, sehingga membawa umat ke dalam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada juga yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Sukri Ghazali yang selalu postingan di HP. Saya paling senang kalau dia orang terlalu terbuka. Dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Ihsan, dan banyak lagi. Saya tidak sebutkan satu demi satu karena saya takut nanti waktunya tersita dengan menyebutkan salah satu seseorang, sehingga orang yang tidak tersebut dia merasa tidak enak. Hadirin bapak-bapak jamaah wasilah yang saya hormati, tahun-tahun ini adalah tahun musibah. Kenapa saya katakan tahun musibah? Banyak banjir, tanah longsor, dan banyak kecelakaan. Musibah ini ada musibah yang menerima bangsa atau negara, ada juga perorangan. Kalau yang namanya musibah artinya kurang enak. Ada musibah perorangan di tahun 2024, baru saja saya diberhentikan dengan tidak hormat
sebagai pengurus salah satu musola di Jatiwaringin. Ini musibah juga, musibah perorangan. Tapi itu saya tidak panjangkan lebar. Rencana saya tadi dari rumah membawa judulnya Flu Burung. Tapi karena guru kita tadi mengenai sejarah, maka saya ingin menyampaikan tentang sejarah. Sejarah ada dua, ada sejarah tersurat, ada sejarah tersirat. Kalau sejarah tersurat itu namanya biografi atau autobiografi. Nah, kalau sejarah tersirat, sejarah yang tidak ada tulisannya. Seperti kita rajin ngaji di Porsila, Haji Ismail kemana tuh? Yang kalau hadir di belakang terus udah meninggal. Nah, itu tersirat, nggak ada tulisannya, tapi orang tahu. Dan di sini dijelaskan tentang ending dan happy ending. Ada orang meninggal secara ending, misalnya orang yang tidak sholat atau orang yang kurang baik kelakuannya, itu pasti meninggalnya ending, mengakhiri masa hidupnya. Nah, kalau orang yang ahli ibadah itu namanya happy ending, meninggal dalam keadaan bahagia. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan happy ending. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Porsila yang saya hormati, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang berhubungan dengan sejarah, di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah Al-Bajali, dari Ibnu Hatim Abdullah Al-Bajali. Ini hadis tentang sejarah. Mansana sanatan falahu, mansana hasanatan fil islami falahu ajruha wa wijru man amila biha min ba'di la yanqusu min auzarihi syai'a wa man sana sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan langsung di dalam kebaikan itu dia membuat suatu tradisi. Misalnya pada malam Jumat dia mengumpulkan teman-teman baca Yasin, baik di musola atau di rumah, itu suatu hasanah. Nah, nanti kalau dia sudah meninggal, majlis Yasin atau zikir itu berjalan, dia masih dapat pahala dari orang-orang yang mengerjakan pada malam itu. Nah, ini sejarah tersirat. Artinya apa? Tidak tertulis, tapi dia mendapatkan pahala. Wizruha wa wizru man amila biha. Sedikit pun pahala dia tidak dikurangi dari orang-orang yang pada malam itu membaca tahlil, yasin, zikir, maulid dan sebagainya. Walaupun dia sudah meninggal dalam kubur, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula orang-orang yang membuat suatu tradisi yang kurang baik. Misalnya ini kan menjelang tahun baru nih, dia bikin satu tradisi, makan bersama, joget bersama, nyanyi bersama. Itu tradisi. Siapa yang mencetuskan? Si A. Nanti seandainya dia meninggal, misalnya itu kurang baik, dia di dalam kubur juga mendapatkan bagian dari yang dia cetuskan atau yang dia ciptakan. Wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Dan tidak sedikit pun dosa yang dikerjakan dia mendapatkan azab di dalam kubur. Atau misalnya kita punya teman ngajak main gaplek, kita berkumpul berempat, kebetulan dia meninggal. Nanti setiap dia main gaplek, dia belum bertobat, maka di dalam kubur dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi yang namanya sejarah itu perlu sekali kita buat. Ada sejarah hidup, ada sejarah kehidupan. Nah kalau sejarah hidup bagi kita di perorangan, mari kita sama-sama membuat sejarah. Kita jadi orang baik, kita jadi orang yang berguna di masyarakat, sehingga nanti apabila kita mati diceritakan hal ihwal pribadi kita yang baik. Namun apabila kita membuat sejarah pada waktu hidup sejarah yang kurang baik, nanti apabila kita meninggal kita tidak termasuk orang yang meninggal dalam keadaan happy ending. Maksudnya dia meninggal bukan dalam keadaan kebahagiaan. Hadirin jemaah Porsila yang saya hormati, sebetulnya saya malu di sini memberikan tausiah. Makanya biasa kalau di Porsila saya di belakang, nggak pernah di depan. Karena kalau sini belakang, nanti kalau disuruh ke depan, otomatis ngelangkahin orang. Kata guru saya, Kong Haji 6 kenal ya? Waktu dia ngajar kitab Adabul Insan sama Adabul Minan, kita jangan sekali-kali melangkahi orang. Babul Minan, iya. Itu kata Kong Haji 6. Kalau saya di belakang melangkahi orang, itu saya ingat sekali. Lebih baik walaupun malu-malu bentuk aja di depan tidak gitu. Yang kedua, ini ada juga sejarah waktu saya masih anak-anak lah. Pada tahun 72 di Masjid Pondok Gede, itu namanya Masjid Pondok Gede, ada musabaqah. Saya daftar sama panitia, ditolak. Jangan orang budi itu nggak bakal bisa ngaji. Langsung apa kata Kong Haji Abbas, terima aja. Siapa tahu dia bisa, kata Kong Haji nggak tahu itu juara kedua. Nah itu maksudnya itu sejarah tersirat. Sampai sekarang saya masih tetap ingat pada Kong Haji Abbas. Kenapa? Ada sejarah tersirat kepada kita sekalian. Nah mudah-mudahan sekali lagi sebagai penutup, mari kita buat sejarah tersirat. Nanti apabila kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, termasuk orang yang meninggal dalam keadaan happy ending. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.